Selamat malam, bersama saya Yoga Rosa Kurniawan, dan di samping saya Mas Oki sebagai narasumber pada dokumenter kali ini. Jadi kami di sini akan mengulas sedikit tentang bengkel ini bersama Mas Oki. Mungkin Masnya boleh perkenalan dulu. Ya Mas, sebelumnya selamat malam ya Mas ya. Saya selaku narasumber, saya akan berkenalan dulu. Di sini nama saya Oki Pambudi, umur baru 27 tahun. Profesi saya sebagai wirausahawan. Ya, silakan Mas. Sejarah bengkel ini kira-kira gimana Mas? Dari awal Mas Oki ini merintis sampai sekarang gitu. Ya, jadi sejarah bengkel ini ya Mas ya. Awal berdiri bengkel ini itu saya di tahun 2020 Mas. Itu tepatnya di bulan Maret saya buka bengkel ini. Ya. Alasan apa sih yang membuat Mas Oki mau membuka usaha bengkel ini? Jadi motivasi saya ya Mas. Iya. Motivasi saya ingin membuka bengkel ini, dulu itu orang sini itu mau pergi ke bengkel itu semuanya mengeluh Mas. Jadi gini Mas, bengkel-bengkel di sekitar kita itu dulu banyak Mas. Ya. Cuma kebetulan bengkel-bengkel yang terdahulu itu kebetulan ya Mas, itu untuk biaya servisnya itu saya lihat itu terlalu mahal. Jadi tidak sesuai ukuran menurut saya. Nah, saya ingin membuka bengkel yang benar-benar untuk orang tani, karena di sini rata-rata kan yang namanya di kampung ya Mas ya. Itu kan pekerjaannya rata-rata orang tani, dan itu ya budgetnya budget petani Iya, gitu. Ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu Mas ini soal Mas membuka usaha bengkel di sini? Oh, jadi untuk pendapat ya Mas. Jadi itu dulu saya waktu sekolah itu sudah dikasih tahu sama Bapak Ibu suruh sekolah, terus nanti lulus sekolah itu disuruh langsung buka bengkel. Tapi kan saya pengen punya pengalaman lebih, saya mencoba merantau, mencari pengalaman dulu, baru saya pulang cari modal buat buka bengkel, seperti itu Mas. Sebelum membangun bengkel ini, kira-kira pengalaman kerja Mas itu di mana saja, dan keterampilan Mas itu yang ditekuni apa? Ya, dulu waktu lulus sekolah ya Mas, itu saya lulus itu tahun 2015 Mas. Saya itu waktu itu masih menganggur Mas, selama kurang lebih 1 bulan lah. Tapi dalam waktu 1 bulan tersebut saya itu tidak serta-merta ibaratnya menganggur. Saya mencoba mencari penghasilan sampingan, seperti saya pernah jadi kuli bangunan, terus habis itu saya pernah juga jadi pedagang buah keliling, terus saya juga pernah jadi tukang selipati keliling Mas. Terus dari itu saya ada kepikiran, wah saya pengen mencari pengalaman lebih lah. Kebetulan kemudian saya coba daftar PT Mas. Dulu itu saya kalau nggak salah itu ada bukakan lowongan PT Astra Honda Motor, kemudian ada dari Indomobil Group, kemudian ada Chevrolet dan lain sebagainya. Saya coba daftar semua itu Mas, dan alhamdulillah keterima semua Mas. Iya, alhamdulillah. Ya, kemudian yang saya coba berangkat itu PT Indomobil. Kebetulan saya ditempatkan di Indomobil Submit Logistik, itu tepatnya di kawasan BIC Karawang, itu di Blok N. Itu di gudangnya mobil Nissan Mas. Tapi kebetulan di situ saya nggak betah, karenanya kerjanya itu terlalu monoton Mas. Kita cuma keluar ngambil mobil yang baru dari plan, kita bawa ke gudang setiap hari kontinu seperti itu. Hanya seperti itu. Iya, kemudian saya cuma bertahan 7 bulan Mas. Terus 7 bulan saya resign, kemudian saya mencoba daftar lagi Mas. Saya nyoba daftar ke PT Denso Indonesia Mas. Alhamdulillah saya keterima, tahun 2016 saya keterima di sana. Kurang lebih saya 1 tahun Mas di situ. Cuma saya di Denso Groupnya, itu Denso Group ada 4 Mas. Denso Sales, Denso Horen, TD Otomotif Kompresor Indonesia, sama Denso Indonesia. Kebetulan saya masuknya di plan TD Otomotif Kompresor Indonesia, tepatnya di Denso Indonesia. Waktu itu masih satu PT itu 2 plan di kawasan MM 2100, tepatnya di Jalan Kalimantan depan Ale-Ale. Di situ saya 1 tahun Mas, karena saya nggak mau diperpanjang Mas. Kalau waktu dulu itu di situ emang gajinya udah besar sih Mas. Waktu itu gaji pokok itu masih 36, itu bisa tembus ke 15 up per bulannya. Cuma saya nggak betah. Kemudian habis itu saya
resign, terus saya mencoba pengalaman lain, saya lari ke Sumatera mas, tepatnya ke Lampung. Saya nyoba di situ jadi supir truk singkong, terus juga jadi kulit tepung, manggulin tepung itu mas, Iya. ya yang gandum itu. Terus ya banyak lah mas pengalaman di situ mas. Kemudian saya bosan lah mas, sekitar tahun 2019 saya kembali lagi ke Cikarang. Sekarang. Oh. Saya mencoba daftar ke PT Toyota Indonesia. Alhamdulillah saya keterima mas di situ mas. Alhamdulillah saya keterima, dan di situ saya udah mulai mikir mas, karena umur semakin tua, saya kepikiran kalau di sini lama-lama terus itu kayaknya nggak bisa mas, soalnya setiap PT itu sistemnya cuma kontrak. Ya di situ kebetulan saya bekerja di Toyota Indonesia, tepatnya di Karawang. Waktu itu saya pernah dapat saran dari atasan saya, leader saya, mas kalau kamu mau nyari uang itu tempatnya bukan di PT mas. Ibaratnya saya pernah dikasih tahu kalau Anda boleh bekerja di PT, silakan Anda ambil ilmunya, Anda kembangkan, Anda terapkan. Nah itu saya inget-inget. Nah habis itu saya oh iya ya betul ya, kenapa selama saya bekerja nggak saya ambil ilmunya, kemudian saya kembangkan, saya terapkan, dan waktu itu saya itu sudah 1 tahun itu sudah ditawarin perpanjang kontrak, tapi saya nggak mau mas. Kemudian saya pulang. Nah dari situlah sejarah saya kepikiran pengen buka bengkel mas. Iya, dari situ saya pulang, terus kemudian saya bangun bengkel, terus kemudian saya buka bengkel gitu mas. Kira-kira apa sih suka dan dukanya selama Mas Oki berwirausaha membuka bengkel ini mas? Nah dulu awal-awal buka saya ya mas ya yang namanya usaha mas. Namanya usaha itu merintis ya. Dari awal itu ya kalau misalkan sepi itu hal yang biasa lah mas, tapi kita tekuni. Alhamdulillah waktu itu sepi ya selama paling cuma setengah tahun lah, dan alhamdulillah konsumen mulai puas, banyak yang sini, alhamdulillah ramai sampai sekarang. Luar biasa betul mas ya. Motivasi sama saran apa yang Mas Oki agar mereka itu semangat gitu? Ya betul, paling motivasi saya untuk kalian yang menonton video ini, kalian itu misalkan ya mas ya, kalau pengen bekerja itu ya betul, dari kata-kata leader saya mas, ingat saja mas, kita bekerja di tempat orang lain itu jangan mencari uangnya mas, kita ambil ilmunya, kita terapkan, kita kembangkan, begitu mas. Misalkan kalau Anda boleh silakan ingin bekerja di luar kota, tapi nggak usah lama-lama mas, karena sayang umur mas. Lebih baik kita menerapkan ya, mencoba berbisnis mas, berwirausaha, modal dari kita, ibaratnya kita kelola, kita kembangkan. Ibaratnya kita itu mau libur kapan saja itu bisa mas, daripada kita ngikut ke instansi lain yang hari liburnya cuma tanggal merah, ataupun misalkan cuma hari libur ganda, ataupun PHB dan sebagainya. Itu terlalu terikat mas. Kalau misalkan berusaha seperti saya ini kan, buka bengkel ya, walaupun buka bengkel kampung, kita bisa libur kapan saja, libur kita bisa kita atur, kita mau buka kapan saja kita bisa atur, ataupun kita capek pengen libur kita bisa libur, seperti itu mas. Ya mungkin saran saya seperti itu. Kemudian untuk ilmu ya mas ya, ilmu untuk sekolah menurut saya ya mas ya, sekolah itu jembatan mas. Sekolah itu cuma jembatan, ya jembatan. Ibaratnya kita belajar materi, nggak perlu harus pinter mas. Yang penting skill kita, kemudian apa namanya ya, pengalaman kita, terus juga rasa tanggung jawab. Yang terakhir itu kejujuran mas. Nah itu yang paling utama itu jujur. Ya, kalau kita jujur, insya Allah pasti jalan rezeki pasti tetap ada. Luar biasa. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian kita mengulas tentang bengkel Mas Oki ini. Semoga motivasi yang disampaikan Mas Oki bisa mendorong teman-teman untuk berwirausaha. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Yoga Rosa Kurniawan, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih ya Mas Oki. Sama-sama mas, mudah-mudahan jadi motivasi untuk yang menonton. Ya, terima kasih.